Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, warta gembira yang diperdengarkan kepada kita hari ini menarasikan sebuah penegasan yang ditegaskan oleh Yesus. Yesus berbicara soal penegasan hukum, tapi di sisi lain, Yesus juga berbicara soal penegasan iman. Dalam bacaan Injil, memang jelas dikatakan Yesus berbicara tentang hukum, tetapi hukum yang dibicarakan oleh Yesus merupakan sebuah metode, cara jitu, yakni sebuah cara menjadi dan menjadi pengikut Kristus sendiri. Yesus berbicara bukan sekedar soal hukum biasa, hukum yang membuat orang tunduk dan takut untuk bertindak, apalagi mengekspresikan imannya. Melainkan Yesus berbicara soal hukum yang saling memberi sekaligus saling menerima. Dalam bacaan Injil, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Seterusnya lagi, Yesus berkata, "Sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Kita ingat bahwa sebelum wafatnya di kayu salib, Yesus mengeluarkan sebuah perkataan, "Sudah selesai." Apa maksud Yesus berkata demikian? Dan apa hubungannya dengan penggenapan hukum Taurat ini? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, jelaslah bahwa adegan-adegan atau kisah-kisah yang diceritakan ini memiliki keterkaitan. Ada alur cerita di situ. Ada sebelum terjadi, ada telah terjadi, dan akhirnya sudah selesai. Ketika Yesus berkata sudah selesai, ada dua konsekuensi yang terjadi. Pertama, soal penggenapan hukum Taurat oleh Yesus telah tergenapi. Dan konsekuensi yang kedua, penggenapan hukum dan pewartaan hukum itu sendiri dilakukan oleh Yesus dengan caranya, dengan gayanya sendiri, yakni dengan menyerahkan nyawanya dengan wafat di kayu salib. Lantas, apa hukum yang digenapi atau ingin diwartakan oleh Yesus kepada kita? Hukum yang ingin diwartakan oleh Yesus adalah hukum kasih. Dalam Injil lain dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus dengan caranya, dengan semangat kasihnya, memang terkesan melanggar hukum bagi orang-orang Farisi, tapi ternyata ia justru membaharui hukum itu sendiri.
Hukum lama atau hukum Taurat terlihat kaku, mengekang, dan membebani orang. Sebab sebagian orang melaksanakan hukum Taurat demi terlihat bahwa hukum keagamannya itu baik, demi dilihat orang bahwa ia melakukannya dengan baik. Tetapi malah justru bukan pertama-tama memuliakan Allah sendiri. Yesus tampil dengan hukum baru, yakni hukum kasih, yang memberi ruang kepada setiap orang untuk mengekspresikan pesan-pesan kasih Allah kepada orang-orang lain dengan cara kita masing-masing. Sekali lagi hari ini, Yesus mau menegaskan atau memberi kita penegasan soal yang pertama, penegasan hukum, yakni hukum kasih itu sendiri. Dan yang kedua, soal penegasan iman, yang mana dengan melaksanakan hukum baru atau hukum kasih, kita menjadi pengikut Kristus yang taat lagi setia. Memang, cinta kasih kita memang terbatas, tetapi tidak mampu kita menyerupai Yesus juga. Yesus memiliki caranya sendiri untuk melaksanakan hukum kasih. Akan tetapi, mari kita dengan cara kita sendiri melaksanakan dan mewartakan kasih itu kepada sesama kita yang berada di sekitar kita. Semoga